Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aning Musfiroh dengan NIM G0002491191. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir pada mm, penyampaian artikel yang telah saya buat kali ini. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Islam di Indonesia. Pada artikel kali ini, saya membuat dengan judul Model Kaderisasi Pendidikan Para Dai di Ormas Islam Hidayatullah. Nah, alasan saya membuat ini salah satunya itu karena pendidikan Islam pada era globalisasi menghadapi berbagai banyak tantangan yang semakin kompleks, terutama akibat berkembangnya paradigma pendidikan sekuler yang memisahkan antara ilmu pengetahuan dan ilmu Islam yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Nah, hasil penelitian ini salah satunya untuk menunjukkan bahwa model kaderisasi Hidayatullah itu dibangun atas dasar paradigma pendidikan Islam yang berlandaskan tauhid dan menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai sumber utama dalam sebuah pembelajaran. Lalu lanjut ke pendahuluan. Nah, apa sih model kaderisasi dakwah Hidayatullah ini? Nah, model kaderisasi dakwah di Ormas Hidayatullah ini merupakan sistem pembinaan yang memang dirancang untuk membentuk para kader muslim yang memiliki pemahaman keislaman yang kuat, berakhlak mulia, berjiwa dakwah, serta mampu menjadi agen perubahan bagi masyarakat sekitarnya. Nah, kaderisasi ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan keagamaan saja, tapi juga membentuk karakter, spiritualitas, kepemimpinan, dan kemampuan untuk berdakwah. Nah, filsuf Yunani sendiri yang bernama Plato itu mengatakan bahwa jika Anda bertanya apa manfaat pendidikan, maka jawabannya sederhana saja. Pendidikan membuat seseorang menjadi lebih baik dan baik untuk berperilaku mulia. Berkaitan dengan masalah pendidikan sendiri, itu membuat umat Islam mengalami kemunduran. Kemundurannya itu tidak hanya di faktor internal saja, seperti kemiskinan, kebodohan, dan lain sebagainya, tapi juga faktor eksternal, seperti sekularisme, liberalisme, hedonisme, dan lain sebagainya. Nah, ini lanjut ke pendidikan di pesantren Hidayatullah Kudus contohnya. Itu menjadi solusi. Mereka merupakan lembaga yang mengajarkan bahwa ruh guru sangat penting atau semangat mempelajari Islam itu bukan mempelajari Islam saja, tapi belajar Islam itu langsung mengaplikasikan sebagai bekal dakwah di masyarakat nantinya. Nah, fungsi kaderisasi itu sendiri untuk mempersiapkan para kader supaya menjadi pemimpin yang bertanggung jawab penting di berbagai daerah yang akan dipimpinnya. Nah, cara kaderisasi para ulama nih yang dilakukan pada zaman dahulu itu adalah melalui pesantren dengan pola memandang santri yang unggul diberikan perhatian lebih dengan cara dibuatkan kelas khusus oleh para kiai dan guru mereka. Salah satu organisasi massa Islam itu Hidayatullah sendiri yang didirikan di Kalimantan Timur pada tanggal 5 Februari 1973. Dimulai dari berdirinya sebuah pesantren di Balikpapan yang didirikan oleh Kiai Haji Abdullah Said bersama kawan-kawannya. Nah, Hidayatullah ini
tidak hanya sebagai organisasi keagamaan saja, tapi juga pendidikan, sosial, dan budaya yang membentuk masyarakat Islam secara kafah. Nah, konsep pendidikan yang digunakan oleh Ormas Hidayatullah ini sendiri itu tahapannya dari mulai diawali dari Al-Quran sebagai landasan visi pendidikan. Nah, visi terbesarnya itu membangun peradaban Islam. Nah, apa sih tujuan dari judul yang saya ambil ini? Tujuannya itu dapat memberikan gambaran singkat tentang bagaimana model para kader Hidayatullah khususnya dalam bidang pendidikan dan menjelaskan model kaderisasi Hidayatullah sebagai solusi dalam menghadapi kemunduran Islam yang saat ini sedang dialami. Nah, metode yang saya ambil itu metode kualitatif melalui pendekatan sosiologis dengan mengolah data yang sudah terkumpul dan melakukan analisis. Nah, hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada konsep model kaderisasi. Nah, kader merupakan sebagian kecil permanen yang sudah dilatih nih dari kalangan pekerja, prajurit, dan sebagaimana yang dapat diperluas pada saat diperlukan. Mereka ini bertugas menggerakkan kelompok yang lebih besar dengan keahlian dan kualitas yang dimiliki. Nah, maka dari itu, seorang kader itu harus melalui berbagai proses yang sangat sulit dan tantangan yang harus mereka hadapi. Para kaderisasi, bukan, kaderisasi itu juga merupakan sebuah proses mempersiapkan para anggota organisasi agar memiliki kemampuan, sikap, dan komitmen untuk melanjutkan serta mengembangkan tujuan yang ada di dalam organisasi tersebut. Melalui kaderisasi, organisasi ini dapat menjamin regenerasi anggotanya sehingga mampu menjalankan tujuan yang sudah dibentuk sejak awal berdirinya organisasi tersebut. Nah, idealnya nih, kaderisasi itu berawal dari ilmu pengetahuan, terus dilanjutkan dengan berdakwah menggunakan ilmu tersebut. Nah, akan tetapi, sistem yang ada di pendidikan Islam sendiri ini sudah tidak lagi mencapai tujuan-tujuan fundamental. Nah, padahal sejarah itu sudah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya itu untuk mengikuti wahyu yang telah diturunkan Allah dan bakalan menghasilkan umat terbaik melalui proses-proses yang telah Rasulullah ajarkan. Melalui proses tilawah, tazkiyah, taklim, yang sebagaimana terdapat di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Selanjutnya, paradigma pendidikan Islam sebagai dasar kaderisasi. Nah, pendidikan Islam ini kan sudah tidak relevan. Tujuannya sudah tidak relevan, maka perlu adanya penataan kembali konsep yang harus dimiliki oleh para pelaku pendidikan sendiri. Siapa sih pelaku pendidikan sendiri itu? Yaitu guru, orang tua, dan masyarakat yang mendidik peserta didik. Nah, sistemnya juga harus dibentuk berdasarkan asas tauhid, yaitu asas yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan di dunia ini dan harus meyakini dalam diri kita bahwa semua ilmu yang telah diberikan itu ya sumbernya dari Allah, bukan dari siapapun. Nah, terus apa sih permasalahan pendidikan itu sendiri? Nah, kita lihat dari fakta saja. Kita lihat dari fakta saja nih, pelaksana pendidikan aja belum berjalan secara sinergis dan berfungsi secara benar. Nah, ada beberapa kelemahan yang dialami oleh para pelaku pendidikan sendiri. Yang pertama dari orang tua, yang seharusnya nih menjadi pendidik utama para peserta didik di dalam rumah. Akan tetapi mereka itu lupa untuk memberikan secara sungguh-sungguh dalam menanamkan dasar-dasar nilai Islam sendiri. Dan juga mereka lalai terhadap pengawasan pergaulan anak serta minimnya teladan dari orang tua dalam keseharian mereka. Terus ada kelemahan yang juga dialami di lingkungan sekolah.
Padahal sekolah sendiri itu sebagai lingkungan sosial yang berperan sebagai lingkungan belajar formal. Tapi sekolah ini mengalami kelemahan. Instrumen pendidikan yang berpenampilan kurang islami serta metode yang digunakan itu tidak benar. Terus selanjutnya, kelemahan di lingkungan masyarakat sendiri. Itu sudah berkembang nilai sekuler dari segi pergaulan bebas dan tidak sesuai dengan norma agama. Terus lanjut ke strategi pengembangan kaderisasi Hidayatullah sendiri. Yang pertama itu, kembali pada paradigma pendidikan Islam. Nah, paradigma ini tuh harus menjadi dasar dalam pengelolaan seluruh komponen pendidikan yang berasaskan Islam. Kedua, ada menciptakan miniatur masyarakat Islam sebagai home base yang terdapat intuisi sekolah, masyarakat binaan, dan keluarga. Jadi, ketiganya ini disatukan, bukan hanya salah satunya saja. Lanjut ke konsep pendidikan Islam sendiri. Konsepnya itu harus berlandaskan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama, yang mana berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan saja. Maaf. Jadi pendidikan Islam ini bukan hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan saja, tapi juga membuktikan kepribadian yang seimbang. Maka, pendidikan ini harus dipahami sebagai proses yang dilakukan secara sadar, sudah terencana, dan memiliki hubungan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya agar mampu menjalankan sebuah amanah yang akan diberikan kepada peserta didik dan juga sebagai seorang hamba dan khalifah di muka bumi ini. Nah, pendidikan Islam sendiri itu melakukan penolakan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Kenapa? Karena pada hakikatnya seluruh ilmu hanya berasal dari Allah, sehingga tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Dan sekulerisme Barat itu sudah memisahkan antara keduanya itu. Hidayatullah sendiri ini memandang materi pendidikan harus mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki manusia secara seimbang. Aspek ruhiyahnya dapat, terus aspek akalnya dapat, dan aspek ruhiyah ini harus menjadi pondasi utama karena akan mengarahkan kita kepada Allah semata. Tanpa adanya aspek ruhiyah tadi, manusia itu akan hilang arah. Terus Ormas Hidayatullah sendiri ini menjadikan dakwah dan tarbiyah itu sebagai arus utama dalam seluruh aktivitas organisasi. Kembali pada visi Hidayatullah tadi yang sudah disampaikan bahwa untuk membangun kembali peradaban Islam. Nah, melalui pembinaan manusia yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Maka dari itu, tujuan tadi itu tidak hanya tertuju pada penyebaran agama Islam saja kan, tapi juga melakukan pembinaan berkelanjutan kepada individu yang sudah menerima nilai-nilai perjuangan organisasi tadi. Jadi tidak hanya sekadar mereka tahu nilai-nilai organisasi di Hidayatullah ini, tapi juga organisasi Hidayatullah memberikan pembinaan secara khusus kepada orang-orang yang sudah mendapatkan nilai-nilai organisasi tadi. Selanjutnya, ada dinamika pendidikan menurut Hidayatullah sendiri nih. Apa sih? Nah, kondisi itu kan berdampak pada moral masyarakat Indonesia. Nah, lingkungan sosialnya yang seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter justru malah menjadi sumber penyimpangan perilaku. Media digital juga sudah mempengaruhi pola pikir generasi muda terhadap budaya luar daripada budaya Islam itu sendiri. Hidayatullah ini juga melihat kondisi pendidikan formal yang sudah berubah dalam membentuk karakter generasi muda sekarang.
Melalui masalah-masalah tadi, Hidayatullah itu merespon dengan menawarkan paradigma pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan manusia secara utuh. Pendidikan bisa dipahami sebagai proses pengembangan seluruh potensi manusia yang meliputi aspek ruh, fisik, akal, sosial, serta jiwa kepemimpinan untuk dirinya maupun masyarakat sekitar. Nah, apa sih landasan yang ada di Hidayatullah ini? Landasannya itu ada sistematika wahyu atau disingkat menjadi SW. Pendiri Hidayatullah sendiri, Al-Ustadz Abdullah Said, memperkenalkan konsep sistematika wahyu sebagai pengembangan pendidikan Islam. Dimulai dari, sistematika wahyu ini berlandaskan dari 5 surat di dalam Al-Quran. Yang pertama ada surat Al-Alaq, surat Al-Qalam, surat Al-Muzammil, surat Al-Mudassir, dan yang terakhir surat Al-Fatihah. Organisasi ini memandang bahwa urutan surat tersebut bukan sekedar turun saja, akan tetapi mengandung pola pendidikan dari Allah dalam bentuk kepribadian Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, metode tadi itu menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan Islam dilihat dari ketepatan metode dan materi yang diberikan. Jadi, jika pendidikan Islam ini gagal, berarti metode dan materinya sudah salah dan perlu diperbaiki untuk bisa pendidikan Islam ini berhasil mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 5 surat tadi itu isinya apa sih? Nah, yang pertama itu ada surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini membangun kesadaran tauhid melalui perintah membaca yang mengingatkan kita bahwa seluruh ilmu itu bersumber dari Allah semata. Terus yang kedua ada surat Al-Qalam. Al-Qalam ini menunjukkan nilai akhlak dan integritas moral yang ditanamkan pada diri seorang muslim. Yang ketiga ada surat Al-Muzamil, mengajarkan bahwa pentingnya penguatan rohani dengan beribadah kepada Allah supaya kuat dalam menghadapi semua tantangan dakwah. Yang keempat ada surat Al-Mudassir. Surat Al-Mudassir ini isinya adalah memerintahkan umat Islam supaya bangkit dan semangat dalam menjalankan misi dakwah serta transformasi sosial. Yang terakhir ada surat Al-Fatihah, yaitu sebagai penyempurna yang memuat pokok-pokok ajaran Islam sekaligus menjadi kerangka dasar dalam membangun landasan tauhid. Nah, ada profil nih dari sistematika wahyu itu sendiri. Profil yang dikeluarkan untuk pendidikan itu disusun berdasarkan tahapan pembinaan dari 5 surat tadi yang sudah dibahas secara singkat oleh saya. Nah, sehingga manusia itu akan memiliki keseimbangan antara keimanan, akhlak, ibadah, dakwah, dan komitmen untuk berjamaah di dalam organisasi Hidayatullah sendiri. Nah, Hidayatullah sendiri kan akan selalu memandang bahwa pendidikan itu tidak hanya diukur dari keterampilan akademik saja yang dimilikinya, akan tetapi keterampilan jasmani dan juga rohani juga perlu dikuasai. Nah, karakternya ada apa saja sih? Yang pertama, ada karakter sohihun fil akidah, yaitu memiliki akidah yang lurus. Nah, sohihun fil akidah ini berawal dari surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bermakna nilai-nilai tauhid. Nah, pemahaman tauhid ini yang benar akan membentuk pola kritis sekaligus dapat bertanggung jawab sehingga ilmu yang dimiliki tidak disalahgunakan dalam kepentingan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karakter kedua ada mutakhalikun bil Quran, yaitu pribadi yang berakhlak Al-Quran. Pada surat Al-Qalam yang menegaskan betapa mulianya akhlaknya Rasulullah. Nah, akhlak
Qur'ani ini ada pada diri Rasulullah yang menjadikan ukuran utama atas keberhasilan pendidikan karena ilmu yang tidak didasari dengan akhlak mulia maka akan hilang manfaat bahkan dapat menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat nanti. Karakter ketiga ada mujidun fil ibadah, semangat yang tinggi dalam beribadah kepada Allah. Di dalam surat Al-Muzammil tadi dijelaskan bahwa mengajarkan pentingnya penguatan spiritual sebelum seseorang menjalankan tugas-tugas sosial yang lainnya. Pendidikan itu tidak dapat dipisahkan dari pembiasan ibadah kan? Karena melalui ibadah mendapatkan kekuatan rohani yang menjadi pondasi kita dalam melakukan segala aktivitas di dunia ini. Nah, terus selanjutnya ada dain ilallah, berdakwah di jalan Allah. Nilai ini tuh bersumber dari surat Al-Mudatsir yang menerangkan bahwa Rasulullah itu diperintahkan untuk bangkit dan memberikan peringatan untuk umat muslim dalam apa? Dalam pandangan Hidayatullah sendiri, dakwah itu tidak hanya melalui metode ceramah saja, tapi juga sebagai upaya menghadirkan perubahan sosial dengan tindakan yang dilakukan. Nah, karakter terakhir nih terdapat di surat Al-Fatihah. Al-Fatihah yaitu multaziman bil jamaah. Komitmen kuat terhadap kehidupan berjamaah. Jadi, Hidayatullah ini memandang bahwa keberhasilan sebuah dakwah itu tidak dilihat dari seorang individu yang bekerja, tapi memerlukan adanya kerjasama untuk membentuk kerjasama antar individu tadi agar semua pekerjaan itu dapat terorganisir. Maka, pendidikan harus diarahkan untuk membentuk peserta didik mampu bekerja sama, menghargai perbedaan, memiliki jiwa kepemimpinan, dan siap berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kesimpulannya adalah bahwa model kaderisasi Hidayatullah merupakan sebuah sistem pembinaan yang dibangun berdasarkan asas Al-Quran dan hadis. Hidayatullah juga memandang kemunduran umat Islam tidak hanya disebabkan oleh faktor sosial, politik maupun ekonomi, tapi juga berawal dari melemahnya sistem pendidikan Islam yang telah bergeser dari bermula dari paradigma tauhid yang menuju paradigma pendidikan yang bercorak barat. Nah, pendidikan lebih banyak juga berorientasi pada pencapaian akademik dan kebutuhan dunia saja. Sementara pembentukan karakter, akhlak, dan spiritualitas itu belum menjadi prioritas utama dalam pendidikan. Hidayatullah merespon nih, menawarkan konsep pendidikan Islam yang menjadikan tauhid sebagai landasan seluruh aktivitas pendidikan dan dipahami sebagai proses pengembangan seluruh potensi manusia secara utuh yang meliputi aspek ruhani, intelektual, jasmani, sosial, dan kepemimpinan. Keunikan model kaderisasi Hidayatullah ini tuh terletak pada penerapan sistematika wahyu tadi atau SW sebagai landasan metodologi pendidikan. Pendekatan ini menjadikan urutan turunnya wahyu sebagai tahapan pembentukan karakter manusia, dimulai dari penguatan tauhid melalui surat Al-Alaq, pembinaan akhlak melalui surat Al-Qalam, penguatan spiritual melalui surat Al-Muzammil, penanaman semangat dakwah melalui surah Al-Mudatsir, dan pembentukan komitmen berjamaah melalui surat Al-Fatihah. Nah, hasil kajian ini itu udah memperlihatkan bahwa profil lulusan yang ingin diwujudkan Hidayatullah tidak hanya berorientasi pada keberhasilan akademik, akan tetapi juga terbentuknya 5 karakter tadi. Sohihun fil akidah, mutakhallikun bil Quran, mujidun fil ibadah, da'in ilallah, dan multaziman bil jamaah. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya pribadi mohon maaf dan ada kebenaran itu dari Allah semata.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.